Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan kita berbahagia karena kita ada hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan Allah sangat baik, memberi terbaik kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Sehingga hari ini kita semua sehat, punya kesempatan yang baik, bisa mendengar firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Malam ini kami berbahagia karena Engkau ada bersama kami. Malam ini Engkau berikan kami terbaik, bisa menyembah, memuji di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mendengar sabdamu yang hidup. Kami mau belajar lewat firman-Mu, supaya kami semakin mengetahui pribadi-Mu semakin dalam. Hamba serahkan penuh waktunya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini karakter yang berdampak. Jadi pengertian karakter menurut pusat bahasa Dediknas artinya bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pengerti, perilaku, personalitas, sifat, watak, temperamen, tabiat. Itu arti dari pengertian dari karakter. Jadi karakter yang terbaik yang harus kita miliki menurut Alkitab adalah kasih, kerendah hati, kesabaran, pengendalian diri, murah hati, peramal, tahan uji, sukacita, perdamai, dan kebaikan. Itu ada di dalam buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22. Yesus juga pernah menggunakan satu ilustrasi untuk menggambarkan orang-orang yang percaya kepadanya bisa memiliki hidup yang signifikan. Suatu pohon yang tumbuh dan berbuah merupakan salah satu bukti adanya kehidupan. Pohon tersebut boleh hidup karena adanya makanan yang diserap dan dialiri ke setiap bagiannya. Dan buah yang dihasilkan akan dimakan oleh setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Melalui ilustrasi ini sebenarnya mendeskripsikan bagaimana hidup kita bisa berdampak secara positif kepada orang lain. Kehidupan seperti inilah diharapkan oleh Tuhan mampu memberikan hidup sebagai berkat bagi banyak orang. Dr. Bill Bright mengatakan bahwa orang Kristen seharusnya menjadi problem solver, itu pemecah masalah, bukan sebaliknya trouble market, pembuat masalah. Banyak orang Kristen saat ini hidupnya menjadi masalah bagi orang lain. Hidup dalam perselingkuhan, keserakahan, iri hati, dikuasai oleh rupa-rupa, nafsu dunia, dan lain-lainnya. Nah, hal ini terjadi sebab mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Sebab jika kita tinggal bersama Kristus, maka niscaya kita akan menjadi manusia bertipe problem solver, bisa pemecah masalah. Sebab bersama Kristus tidak ada yang mustahil.
Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Setiap orang memiliki potensi mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif. Orang yang membawa pengaruh positif kita sebut motivator atau inspirator, di mana keberadaannya mampu memotivasi orang lain mengikuti jejaknya atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Sementara orang yang membawa pengaruh negatif atau buruk terhadap orang lain biasanya disebut provokator. Ia melovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pula dalam kehidupan Kristenan. Tuhan mengingini setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak atau pengaruh bagi dunia. Dampak yang pengaruh yang dimasukkan adalah positif, bukan negatif. Dengan kata lain, kita harus bisa mempengaruhi orang oleh sekitar melalui teladan hidup yang positif, menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan, kita harus memiliki karakter yang baik. Karakter kan kita tahu sifat-sifat kekejiwaan, akhlak atau budi pengerti menjadi ciri khas seseorang. Karakter menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya, apa yang Tuhan katakan tentang kita. Seperti tentang Daud, Tuhan berkata, "Aku telah mendapat Daud bin Insan." Mendapat Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Itu Kisah Para Rasul 13 ayat 20. Jadi orang Kristen yang berkarakter berarti orang tetap menjaga kualitas hidupnya dengan baik sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Karena ia tahu Tuhan melihat setiap perbuatannya. Inilah yang sedang Tuhan cari. Orang Kristen yang memiliki karakter baik, yang tampak nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena keberadaan orang percaya di tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dilihat oleh semua orang. Nah, kita baca lagi 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi orang Kristen memiliki karakter baik, itulah yang berdampak. Nah, Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan tanpa seseorang meminta untuk kita lakukan? Namun kita tetap melakukan hal yang baik tersebut tanpa kita sadari kebaikan kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi orang lain. Nah, seperti hal kisah berikut ini. Suatu hari, seorang lelaki diminta mengecat sebuah perahu. Ia pun membawa cat dan pelengkapannya. Lalu mulailah ia mengecat perahu itu dengan warna sesuai dengan permintaan pemiliknya. Sewaktu mengecat, dia melihat ada lubang kecil di lambung perahu itu. Ia pun menambalnya diam-diam. Setelah selesai mengecat bagian luar dan dalam perahu itu,
dia menerima upahnya. Beberapa hari kemudian, pemilik perahu itu menghubunginya, meminta bertemu. Di saat itu juga, ia pun datang menemui pemilik perahu itu di suatu tempat yang sudah disepakati. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apa gerangan yang akan dibicarakan oleh pemilik perahu itu? Jangan-jangan kinerjanya dinilai kurang baik. Tetapi ketika bertemu, pemilik perahu itu memberinya sebuah cek yang jumlahnya lebih besar dari upah pengecatan. Ia pun terkejut dan berkata, "Mengapa Bapak memberikan cek ini kepada saya? Apakah Bapak lupa? Bapak sudah membayar upah saya setelah selesai pengecekan itu." Pemilik perahu itu menjawab, "Ini bukan untuk membayar upah pengecat. Saya memberikan ini karena Anda sudah menambah lubang di lambung perahu." Lalu tukang cat itu menimpali, "Itu kan cuma sedikit saja. Tidak perlulah membeli saya sebanyak itu untuk pekerjaan kecil saja." Karena melihat sikap tukang cat yang berniat menolak pembeliannya, ia pun menjelaskan, "Ketika saya minta Anda mengecat kapal itu, saya lupa memberitahu tentang lubang itu. Setelah cat perahu sudah kering, anak-anak saya pergi memancing dengan perahu itu. Mereka tidak tahu tentang lubang itu. Sementara saya tidak berada di rumah saat mereka pergi. Ketika saya pulang, menyadari mereka memakai perahu itu, saya sangat khawatir, ketakutan. Karena saya ingat perahu itu bocor. Alangkah leganya saya ketika melihat mereka pulang dengan selamat. Lalu saya mendapatkan bahwa Anda telah menambah lambung yang bocor itu. Anda telah menyelamatkan anak-anak saya. Saya tidak punya cukup uang untuk membayar jasa kecil Anda," lanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, dampak kebaikan kecil yang dilakukan oleh lelaki itu rupanya sangat berdampak besar, menyangkut keselamatan nyawa anak-anak pemilik perahu itu. Di mana saja, kapan saja, mari kita terus memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, memperbaiki setiap leks yang kita temukan. Meskipun hanya kebaikan kecil yang dapat kita lakukan, namun tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan itu bisa berarti buat orang lain. Ketika kita terus melakukan kebaikan, hal itu bisa saja sangat menolong orang lain. Dan tentu akan ada kejutan atau berkat menyenangkan dari Tuhan. Karena itu, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang berada di masa sulit. Keterburukan ekonomi, rumah tangga bermasalah, dan lain-lainnya. Ditambah lagi, karena telah berlangsung lama, pasti banyak menjadi lelah terhadap berbagai situasi tersebut. Atau dengan kata lain, kita sedang menghadapi tantangan berat. Tetapi yang patut diingat, kesulitan-kesulitan belum tentu membentuk karakter kita, malah akan memunculkan karakter yang sesungguhnya. Sebab di tengah masa-masa sulit justru ada orang-orang memanfaatkan situasi terburuk menjadi egois, guna kepentingan pribadi,
meraup keuntungan di atas penderita orang lain tanpa mempeduli nyawa mereka. Hal tersebut membahayakan, membuat keadaan bangsa kita semakin memprihatinkan. Itu ada karakter pecundang atau orang-orang hanya memiliki diri sendiri, memiliki Allah yang rendah. Di sisi lain ada orang-orang mempunyai watak indah yang cemerlang di tengah-tengah kesulitan. Mereka pun rindu untuk membantu sesama. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Mau supaya kita memiliki karakter demikian, semakin dibentuk agar serupa seperti Yesus. Karenanya, kita harus mengembangkan karakter seseorang pemenang. Kali ini kita akan melihat dan belajar dari 3 pahlawan Daud, yaitu Isbaal, Eliasar, serta Sama. Nah, mari kita baca 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 12. Ini nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan setelah dia, Eliasar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud. Ketiga mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Pada orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit, membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Layak datang kembali mengikuti dia hanya untuk melampas. Sesudah dia, Sama, anak Agee, orang Halari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka kita seloti tokoh ketiga tersebut sambil mempelajari karakter mereka miliki, agar meneladani sebagai prajurit-prajurit Kristus yang memiliki karakter pemenang. Yang pertama, Isbaal mengalahkan 800 orang musuh dengan tombaknya dalam satu kali pertempuran. Itu 800 banding 1. Dia mengalahkan semuanya. Suatu tafsiran bahkan menuturkan Isbaal mengundang musuh, itu orang-orang Filistin, datang menyerang melalui sebuah lorong atau celah sempit di antara 2 gunung. Sehingga musuh harus maju satu persatu. Dan Isbaal secara gigih mempertahankan diri serta mengalahkan musuh-musuhnya. Isbaal ada orang yang ulet gigih, sikap pantang menyerang menghadapi lawan ataupun kesulitan yang datang silih berganti. Prinsip hidupnya maju tak gentar. Dengan kata lain, bila terus-menerus hidup dalam ketakutan, maka tidak akan pernah mengalami kemajuan. Namun dengan keberanian serta kegigihan, akan terus maju serta memperoleh kemenangan. Masalah apapun datang bertubi-tubi, hadapi, kalahkan satu persatu. Pergunalah apa saja yang kita alami, yakinlah Tuhan menyertai dan akan kita lalui bersama Dia. Tuhan telah memberi kita kemenangan pada waktu yang lampau, juga akan menyediakan kemenangan demi kemenangan berikutnya. Tuhan beserta kita di tengah segala tantangan yang ada.
Jangan berjiwa lembek atau mudah menyerah, patah semangat. Melainkan tetaplah berutang kuat serta teguh. Masa sulit-sulit tidak pernah bertahan, tetapi orang-orang tangguh melakukannya. Masa suka tidak akan selamanya, tetapi orang-orang tetap percaya, tekun serta setia akan selalu bertahan hingga akhirnya. Tuhan menghargai kegigihan, uletan, serta sikap pantang menyerah. Karena itu, jangan mudah putus asa, melainkan memiliki daya juang tinggi, ketangguhan, kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan yang datang, mengubah tekanan menjadi kemenangan. Walau terjepit, tetap melicik. Walau ditebang, tetap berkembang. Walau dihambat, tetap melambat. Nah, ada satu kesaksian seperti Thomas Alva Edison. Apabila dia menyerah menemukan bolong, dunia saat ini pasti sudah tidak indah seterang sekarang, pasti menjadi gelap gulita. Karena itu, kesuksesan pasti diraih orang-orang yang masih bertahan ketika lain menyerah atau berkata tidak mampu dan tak tahan. Tetapi orang-orang mengandalkannya akan berkata, aku masih bisa mengatasi, menghadapi bersama dengan Tuhan. Nah, kita baca lagi 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Teguhkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu, jangan getar. Aku menemanimu dimanapun engkau, dalam kondisi apapun sedang engkau alami, aku tetap bersama dengan engkau. Jika kita mengamati kehidupan Rasul Paulus, ada satu kunci keberhasilan seperti yang dimiliki isi Baal, yaitu keuletan. Paulus adalah pribadi yang tangguh. Masalah datang silih berganti, namun Paulus mau mengatasi, memiliki jiwa yang kuat. Ketahuilah, beda antara jiwa yang lemah dan jiwa yang kuat adalah keuletan, ketekunan, kegigihan. Sadarilah, Tuhan unggul bukan serta-merta akan memberi hidup kita serba mudah. Melainkan Ia rindu membentuk kita menjadi orang-orang berjiwa besar, generasi yang mengandalkan Dia. Karena itu, janganlah semata-mata meminta hidup serba mudah, melainkan haraplah akan kekuatan, empati itu membantu orang lain. Sebab mujizat tercatat dalam Alkitab bukan di kala suasana serta mudah, melainkan ketika umatnya mengalami tantangan besar, mau mengatasinya bersama Tuhan. Percayalah. Nah, kita lihat 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Paulus berkata seperti orang gila, aku lebih gila. Saya lebih banyak berjilid lelah, lebih sering di dalam penjara, berada di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku diderah, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota,
bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeli lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Itu Paulus, yang Paulus ngalami. Nah, contoh kedua ada Eleazar. Eleazar itu menaklukkan, bukan hanya menentang di luar dirinya, melainkan terutama juga dari dalam dirinya atau kelelahan. Meski sudah sangat capek, ia tetap melaksanakan tugasnya sampai menang. Kuncinya ia disiplin diri. Dengan mendisiplinkan diri sendiri, maka perkara-perkara besar akan berprestasi. Tetap menjalankan kewajiban, tanggung jawab walau tidak ingin melakukannya. Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat disiplin dan penguasai diri. Seperti hanya seorang atlet menjadi juara karena disiplin berlatih. Musuh dari latihan maupun disiplin berkepanjangan ialah rasa jenuh atau bosan. Namun, jika menyerah terhadap godaan yang datang dari dalam diri, kita tidak akan menjadi juara ataupun pemenang. Seperti John Stephen Awari, dia terus berlari dalam Olimpiade maraton. Meski kakinya terluka, tertati-tati hingga sampai di garis finish. Ia berkata, negara saya tidak mengirimkan saya sejauh 5.000 mil untuk memulai balapan, tetapi untuk menyelesaikannya. Negara saya tidak mengutus saya hanya untuk mengikuti atau memulai balapan, melainkan untuk menyelesaikan hingga akhir. Seringkali musuh terbesar yang harus kita taklukkan adalah diri sendiri. Karena itu teruslah maju menyelesaikan pertandingan diwajibkan bagi kita dalam kehidupan. Jangan seperti pernah dilakukan murid-murid Yesus yang tertidur karena kelelahan ataupun kebosanan dan lainnya, sehingga membiarkan Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani. Nah, kita baca 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, terutama milikilah disiplin dalam bersaat teduh. Bangun lebih awal atau pagi untuk berdoa maupun doa fajar. Menyembah Tuhan, membaca firman, beribadah maupun melayani. Roma 12 ayat 11. Janganlah unggulkan kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Nah, contoh yang ketiga yang terakhir adalah Sama. Sama memiliki karakter setia dalam masalah kecil. Dia mendapat tugas sederhana, menjaga ladang yang penuh dengan kacang merah. Ketika orang-orang Filistin datang, seluruh anak buah Sama melarikan diri. Mungkin kalian takut atau merasa pengorbanan mereka sebanding dengan apa mereka jaga atau pertahankan. Namun, perhatikanlah Sama. Meski hanya menjaga ladang kecil, ia mempunyai pola pandang yang benar. Jadi mengembang tugas dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Sama berjasa bukan semata-mata karena penugasan penting, melainkan dia lebih pada sikap hati yang setia dalam urusan kecil. Meskipun terlihat sepele, namun ia menjalankan tanggung jawabnya secara penuh atas apapun ditugaskan kepadanya. Karena itu jadilah orang bertanggung jawab dalam setiap tugas yang ada, meskipun kelihatan sepele atau kecil. Ya, Matius 25:21. Maka kata tuannya itu, dia,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Anda telah setia dalam masalah kecil. Saya akan memberikan tanggung jawab kepada Anda dalam masalah besar. Masuklah, ikutlah dalam kebahagiaanmu Tuhanmu. Allah tidak sekedar melihat tingkat-tingkat pelayanan seperti halnya dilihat atau dilakukan manusia. Manusia seringkali melihat hanya yang di depan mata, tetapi Tuhan menilai hati seseorang. Manusia melihat apa yang di luar, namun Allah menghargai apa yang ada dalam hati kita. Karena itu milikilah juga ketulusan hati. Ia akan melakukan koleksi hati yang tidak lurus atau tidak benar di hadapannya. Bagian kita adalah setia dalam perkara kecil, menyerahkan hasil kepada Tuhan. Edward Kimball dengan setia menghidangkan firman, menyaksikan kebahagiaan Tuhan sehingga membuat satu jiwa nyaman. Dan juga ada David L. Moody, akhirnya menjadi pengkorban yang luar biasa, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Allah sanggup memakai siapapun di antara kita, asal kita setia. Terkadang pun tidaklah penting untuk orang-orang yang mengetahui kita, asalkan Tuhan saja yang mengenal kita. Ingat, tugas maupun pelayanan sederhana yang dikerjakan dengan kesetia serta rasa cinta yang besar akan memberi dampak yang sangat luar biasa. Tetaplah setia, karena Allah menghargai pelayanan kita bagi Dia. Kita diingatkan hari ini untuk memiliki karakter seorang pemenang, yaitu keuletan, disiplin diri, setia dalam perkara kecil. Dengan karakter yang sesuai kehendaknya, kita akan menjadi orang-orang berkemenangan serta berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa, Allah agung dan mulia. Lewat firman-Mu, kami harus setia, gigih, ulek, disiplin diri. Selalu lakukan segala sesuatu, selalu mengandalkan kepada-Mu. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan perkara apa saja. Allah bisa bertindak, beracara dengan sebidang apapun. Karena Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu pada hari ini, kami mau bertobat di hadapan-Mu. Kami mau setia taat segala perintah-Mu. Kami harus selalu mengikuti hukum-hukum-Mu, biar kami semakin melekat, semakin mengetahui pribadi semakin dalam. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Hamba tetap mengharapkan Tuhan yang luar biasa dahsyat ini. Kau ulurkan tangan-Mu yang perkasa, pengharapan. Tangan-Mu lah yang ajaib. Engkau mengerti setiap yang ikut dengan live streaming ini. Engkau mengetahui orang-orang saat ini sangat membutuhkan Engkau. Mereka sedang menantikan mujizat demi mujizat dari-Mu Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah orang-orang saat ini yang sangat-sangat mengharapkan kesembuhan dari sakit penyakitnya. Usaha pekerjaan sedang mengalami masalah. Rumah tangga yang berantakan. Masa depan yang tidak tahu menentu. Hamba berdoa biar Tuhanlah menjadi sandaran bagi mereka. Tuhan adalah penyembuh bagi mereka. Dan mereka tahu Yesus Kristus Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, dokter segala dokter, sanggup melakukan segala-galanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus. Sakti sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.